Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salwa dari kelas 12 MIPA 3. Saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu tentang teks cerita sejarah. Membuat kerangka teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah saya bertema kisah Pak Atmawijaya yang merupakan teman dekat dan rekan bisnis ayah saya. Struktur paragrafnya ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama. Gagasan pokoknya, perkenalan tokoh. Gagasan penjelasnya terdapat nama, tempat tanggal lahir, nama ibu, nama ayah, nama istri, jumlah anak, pendidikan terakhir. Kemudian rangkaian peristiwa. Paragraf kedua, gagasan pokoknya saat beliau bersekolah, dan gagasan penjelasnya tempat beliau bersekolah dan kegiatan beliau. Kemudian paragraf ketiga, gagasan pokoknya saat bekerja di PT Dailim, dan gagasan penjelasnya dari bagian produksi hingga menjadi supervisor dan memutuskan untuk berhenti. Paragraf keempat, gagasan pokoknya setelah keluar dari PT Dailim dan gagasan penjelasnya bekerja di tempat lain dan mulai membuka usaha. Kemudian bagian komplikasi terdapat pada paragraf 5 hingga paragraf 7. Pada paragraf 5, gagasan pokoknya mulai membuka usaha dan gagasan penjelasnya usaha-usaha yang tidak bertahan lama. Pada paragraf ke-6, gagasan pokoknya membuka usaha lain. Gagasan penjelasnya proses usaha yang berkembang dan bertahan lama. Pada paragraf ke-7, gagasan pokoknya sifat beliau yang aktif dan mudah berteman. Gagasan penjelasnya beliau yang aktif di organisasi dan bersosialisasi, kemudian menjadi teman serta rekan bisnis ayah saya. Bagian terakhir yaitu bagian reorientasi terdapat pada paragraf 8. Yang gagasan pokoknya selama perjalanan hidup beliau. Gagasan penjelasnya sifat, usaha, dan harapan beliau. Berikut adalah teks cerita sejarahnya yang berjudul Biografi Atmawijaya. Bapak Atmawijaya atau biasa dipanggil Pak Jaya, beliau merupakan seorang pengusaha yang penuh semangat. Beliau lahir di Karawang pada tanggal 2 April 1978. Ayah beliau bernama Bapak Emboh yang merupakan seorang petani dan ibunya bernama Ibu Rokasi. Beliau anak ketujuh dari 8 bersaudara. Pada tanggal 2 Agustus 2001, beliau menikah dengan Siti Romlah dan dikaruniai 4 orang anak. Beliau besar di Karawang dan pertama kali bersekolah di TK Darul Dakwah. Setelah lulus TK, beliau melanjutkan ke SDN Hegarmana. Kemudian pada tahun 1992, beliau masuk SMPN 02 Rengas Dengklok. Beliau pun mengikuti ekstrakurikuler PMR dan Pramuka. Setelah lulus SMP, tepatnya pada tahun 1995, beliau melanjutkan bersekolah ke SMU PGRI Rengas Dengklok dan masuk Paskibraka saat beliau kelas 2. Beliau berkata bahwa semasa sekolah, beliau selalu masuk peringkat 5 besar dan beliau juga pernah meraih juara pidato tingkat kecamatan saat beliau SMU. Setelah lulus SMU, beliau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu mengambil D3 di STMIK Nusa Mandiri jurusan akuntansi. Pada saat itu, selain berkuliah, beliau juga bekerja di PT Dailim. Pada awalnya, beliau bekerja di bagian produksi selama 7 bulan, kemudian menjadi register selama 1 tahun. Setelah menjadi register, beliau dipindah ke bagian administrasi orang asing, hingga akhirnya beliau diangkat menjadi supervisor. Setelah sekitar 12 tahun bekerja di PT Dailim, mulai dari tahun 1998 sampai 2012, akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti. Setelah keluar dari PT Dailim, beliau sempat merasa kesulitan hingga pada tahun 2013 beliau bekerja di PT Seneral sebagai manajer marketing selama 3 bulan. Kemudian beliau bekerja di PT Nippon Karawang sebagai HRD selama 1 tahun. Selain bekerja di PT Nippon, beliau juga sempat menjadi marketing sebuah perumahan dan buka beberapa usaha. Beliau awalnya membuka usaha lapak jual beli barang bekas, namun hanya bertahan selama 7 bulan saja. Kemudian, pada bulan Oktober 2013, beliau mendirikan CV Askara yang memproduksi boneka Shinchan dan diekspor ke negara Jepang. Akan tetapi, itu pun juga hanya beberapa bulan saja karena masalah sistem pembayaran yang kurang baik. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2015, CV Askara berganti produksi dari boneka ke knalpot fashion Yamaha dan orderan Baping. Pada tahun 2015, CV Askara memproduksi alat-alat pancing Shimano hingga sekarang dan mempunyai puluhan karyawan. Beliau juga membantu usaha bubur organik milik istrinya yang bernama Bubur Organik Anak Cerdas dan Bubur Organik Bibiku.
Beliau membantu mendanai dan mempromosikannya, salah satunya dengan menyebarkan brosur. Usaha tersebut pun semakin berkembang hingga sekarang dan saat ini sudah memiliki sekitar 100 karyawan. Di sela-sela kesibukannya memimpin perusahaan, beliau juga aktif berorganisasi serta bersosialisasi di masyarakat. Salah satunya sempat menjadi ketua RT di perumahan tempat beliau tinggal dan pernah menjadi sebagai sekretaris PPM Mandiri. Beliau juga sempat mengambil S1 di Presiden University jurusan Komputer Informatika. Karena beliau mudah bergaul, di awal tahun 2020 beliau bertemu dengan ayah saya. Kemudian mereka menjadi teman dekat dan rekan bisnis hingga sekarang. Beliau orang yang selalu bersemangat dalam bekerja, berusaha maupun menuntut ilmu. Walau harus menghadapi beberapa kesulitan, beliau tetap berani kembali mencoba usaha-usaha lainnya. Beliau terus bergerak maju dan memiliki rancangan ke depannya. Karena rasa ingin mengabdi kepada masyarakat yang lebih luas, harapan ke depannya beliau bercita-cita menjadi bupati di Kabupaten Bekasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.